Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dengan sikap sempurna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai gitu ya. Oke adik-adik, sebelumnya Bu Amel minta maaf gitu ya, Bu Amel terpaksa men-share video ini sebagai pengganti pertemuan kita gitu ya di grup WhatsApp. Nah, di setiap bagian nanti akan ada tugas-tugas gitu yang harus kalian kerjakan secara mandiri di buku catatan kalian gitu ya. Jadi Bu Amel minta kalian tetap belajar sehingga Bu Amel tidak ada hutang pada kalian. Nah, mengapa Bu Amel tidak bisa mendampingi kalian? Ini Bu Amel mohon maaf dengan sangat gitu ya, karena Bu Amel sedang mengikuti ketika kalian nonton video ini, Bu Amel sedang mengikuti tes TOEFL gitu ya dari jam 8 sampai dengan jam 10. Kebetulan tabrakan dengan jadwal kelas kalian gitu ya. Jadi sehingga Bu Amel minta maaf sekali gitu ya. Nah, Bu Amel harap tidak menurunkan semangat kalian, tidak terus nanti matikan video terus pergi main gitu ya. Bu Amel minta kalian tetap belajar gitu ya. Kalian anak-anak hebat. Insya Allah kalian sudah dewasa, sudah tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak gitu ya. Kalian bukan dikijang anak-anak lagi. Nah, untuk sifat-sifat asam karboksilat gitu ya. Sebelum kalian belajar tentang sifat-sifat asam karboksilat, kalian pause dulu ini gitu ya. Kalian coba upload dulu PR-PR yang kemarin sudah Bu Amel kasih. Ya, khusus yang tata nama silakan diupload gitu ya, diupload. Baru kemudian kalian belajar tentang sifat asam karboksilat gitu ya. Karena nanti Bu Amel setelah ujian, insya Allah Bu Amel akan koreksi gitu ya dan Bu Amel masukkan nilainya. Nah, sudah, silakan di pause lalu upload dulu tugasnya. Ya, foto lalu upload. Uploadnya di mana? Uploadnya langsung di grup WhatsApp ini aja. Oke, yuk pause ya. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat asam karboksilat gitu ya. Jadi, pada slide kalian gitu ya. Pada slide kalian sudah melihat bahwa asam karboksilat itu mempunyai ikatan kovalen polar. Oke, kovalen polar. Nah, nanti Bu Amel akan bantu menjelaskan mengapa dia masuknya adalah kovalen polar. Kemudian berikutnya di sini ada informasi apa lagi yuk? Pada slide kalian. Ya, bentuk rumusnya seperti ini. Oh, ternyata asam karboksilat mampu membentuk ikatan hidrogen melalui gugus apa? Gugus C rangkap 2O, jadi gugus yang ini gitu ya. Dan gugus OH, bentuknya seperti ini. Nah, ini tolong nanti di-keep dulu gitu ya. Di-keep dulu ya. Jadi pertama dia punya ikatan kovalen polar, kemudian yang kedua dia mempunyai ikatan hidrogen ya melalui gugus fungsional. C ikatan H2O kemudian OH. Nah, bentuk ikatannya lebih kurang seperti ini. Nah, ini yang nanti akan Bu Amel ajarkan hari ini. Ya, kenapa asam karboksilat bersifat polar dan mengapa gitu ya? Mengapa dia memiliki ikatan hidrogen? Nah, nanti ikatan hidrogen ini juga akan menjelaskan tentang titik didih, suatu persenyawaan organik. Gitu ya. Sampai di sini kita dulu. Berarti apa poin pertama? Kita akan membahas mengapa dia merupakan atau memiliki ikatan polar. Yang kedua apa? Kita akan membahas mengapa dia memiliki ikatan hidrogen. Lalu hubungannya yang ketiga dengan titik didih. Yuk silakan dicatat dulu di buku catatan kalian. 3 poin ini yang akan kita pelajari. Oke, itu tanda bahwa kalian harus mulai mencatat. Yuk, kita mulai dulu mengingat dulu gitu ya. Selanjutnya, setelah kalian pause gitu ya, kita akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Bu Amel akan mengingatkan kalian ikatan kovalen. Ya, baik di ikatan kovalen polar maupun ikatan kovalen non-polar. Sehingga nanti kalian bisa merumuskan mengapa asam karboksilat dibilang memiliki ikatan kovalen polar. Oke, ini sudah pernah Bu Amel sampaikan di awal perkuliahan kimia organik gitu ya. Semoga nggak lupa gitu ya. Silakan dibuka lagi catatan atau slide-nya gitu ya. Nah, ini ada catatan penting tentang ikatan kovalen dulu ya. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama. Ingat ya, ada kovalen, ada ionik.
ya. Kalau dia dipakai bersama-sama gitu ya, oleh dua buah atom elektronnya gitu ya, maka kita sebutnya sebagai ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini terbagi menjadi dua, polar dan non-polar. Yuk, mari kita ingat kembali apa itu polar, apa itu non-polar. Ini sudah pernah juga Bu Amal sampaikan gitu ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ya, kenapa sih ada dua atom yang berbagi elektron? Kita contohkan dengan F2. F nomor atomnya berapa? Masih ingat? Ya, F nomor atom 9, sehingga elektron valensinya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, artinya apa gitu ya? Artinya apa? Dia kan pengennya seperti gas mulia. Ya, betul ya. Dia pengennya seperti gas mulia. Ini pengennya seperti gas mulia. Nah, aturan main gas mulia masih ingat nggak? Ya, harus berapa? Harus 8. Nah, karena dia harus 8, maka apa yang akan dilakukan oleh dia gitu ya? Ya, maka dia apa? Dia harus berikatan lagi gitu ya dengan siapa? Misalkan di sini kita punyanya sesama F. Nah, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan dia butuh 7. Ini dia ada 7, butuh 1. Ini juga ada 7, butuh 1. Maka apa? Ya, supaya ini ada jomblo 1, ini juga ada jomblo 1. Maka apa? Ingat, ya. Berarti apa? Dia harus melakukan sharing elektron. Ya, jadi semula-mula dia 7 elektron, ya. Kemudian berapa sekarang? Kita lihat F-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, dia sudah mengikuti gas mulia atau oktet. Ya, ini juga gitu ya. Sehingga apa? Inilah gitu ya yang dibilang apa tadi? Sharing elektron atau pemakaian bersama elektron. Ya, di sini ya, Bu Amal tandain ya. Highlighternya ini ya. Pemakaian bersama 2 elektron terlebih, atau di sini ada kata kuncinya ini deh. Pemakaian bersama. Yang mana sih yang ini? Sudah ingat? Ya, jadi ini apa? Ikatan kovalen. Ada kata-kata pemakaian bersama. Nah, ini merupakan apa? Ini, gambar yang ini, itu adalah struktur Lewis untuk F2. Ya, sehingga nanti kita bisa menggambarkan, ingat satu pasang, satu garis. Sehingga nanti ini akan jadi apa? Menjadi F rangkap tunggal, ya, ikatan tunggal F. Mengulangi F ikatan tunggal F. Ya, dimana apa? Masing-masing F tetap punya apa? Pasangan elektron bebas. Yuk kita lihat di sini dalam molekul F2. Dalam molekul F2 ada berapa pasangan elektron bebasnya? Ada 1, 2, 3, ya. 4, 5, 6. Ya, jadi kita punya 6 pasangan elektron bebas. Pada siapa? Pada F gitu ya. Kalau di sini ini bukan bebas, ini pakai apa? Pasangan elektron ikatan karena dipakai untuk ikatan antara siapa? F dengan F. Bisa dimengerti ya sampai di sini ya. Ini baru mengingat doang ya, belum ke poin inti. Ya. Nah, ini dia gitu ya. Oke, next kita masuk berikutnya. Ya. Kita masuk ke struktur Lewis air, yuk. Di sini air, rumusnya ada H, ya, H. Rumus Lewis air apa? H, kemudian ditambah apa, Dek? Ditambah dengan oksigen. Ya. Kemudian karena hanya ada 2, maka kita tambah satu lagi apa? Atom H. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menggambarkan kira-kira struktur Lewisnya seperti apa. Ingat di sini H butuhnya 1, ya. Di sini juga hanya butuhnya 1, sedangkan O butuhnya berapa? Butuh 2, gitu ya. Maka yang terjadi adalah H ini akan memberikan elektron ke sini. Ya, begitu pula O akan memberikan elektronnya kepada H. Ya, dan di apa berikutnya? Dia gunakan bersama-sama. Yuk, sambil kalian gambar di buku catatan kalian.
Ya, gambarkan struktur Lewis air. Ya, sehingga apa? Hal yang sama untuk O yang ini gitu ya. Nah, ya, dia akan saling memberikan gitu ya, saling memberikan sehingga apa di sini? Ya, hanya akan apa? Menggunakan elektron bersama dengan O yang ini, atau kita sebutnya apa? Pasangan elektron ikatan. Berikut juga dengan O dan H yang ini. Gitu ya. Sedangkan pasangan elektron bebas masih punya nggak? Masih punya gitu ya. Ini adalah pasangan elektron bebasnya. Seperti itu ya. Ini masih ngingetin doang kok, Dek. Nah, struktur Lewis ini bisa kita gambarkan menjadi struktur angka. Bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Oh, berarti molekul air punya apa? Punya dua pasangan elektron bebas. Ya, jadi nanti kalian terapkan juga pada ikatan CO2 dan N2. Nah, ini udah pernah Bu Amel bahas gitu ya di awal perkuliahan. Jadi nanti ini Bu Amel skip aja gitu ya, Dek ya. Oke, ini Bu Amel skip. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa itu ikatan kovalen polar. Prinsipnya sama, Dek. Gitu ya. Prinsipnya sama, tetap ada pemakaian bersama, ya. Pemakaian bersama tetapi gitu ya. Ya, tetapi apa? Ada perbedaan arah gerak elektron. Ya, apa? Nah, arah gerak elektron itu seperti apa? Mana yang akan lebih dekat? Misalkan gini nih, Bu Amel contohkan. Kita punya H dan F. Ya, H dan F. Kita udah tahu rumus bentuk molekulnya seperti ini. H butuh 1 ya. F juga butuh 1 sehingga sama-sama memakai elektron. Berarti di sini sebenarnya apa? Ada apa? Ada pasangan elektron ikatan. Nah, Bu Amel analogikan gitu ya. Silakan sambil dicatat. Bu Amel akan analogikan jika gitu ya. H dan F ini Bu Amel anggap sebagai orang tua. Ada ibu, ada bapak. Ya, sedangkan kedua elektron ini Bu Amel asumsikan sebagai anak. Gitu ya. Nah, kita sebagai anak biasanya ada kecenderungan lebih dekat ke salah satu orang tua. Apalagi kalau jumlahnya ada 2 gitu ya. Biasanya kita akan lebih dekat kemana gitu ya elektron ini ya. Bisa dekat ke arah H atau dekat ke arah F ya, tergantung kedekatannya gitu. Nah, mengapa dia bisa dekat gitu ya untuk elektron ini gitu ya? Bu Amel gambarkan seperti ini. Nah, ya, ada arahnya. Jadi kalau misalkan ini elektron gitu ya, ini penggambarannya, maka sebenarnya apa? Untuk elektron dia bisa condong ke salah satu sisi. Nah, kebetulan di sini F ini gitu ya, dia condong disukai oleh elektron ikatannya sehingga dia memiliki area yang lebih besar. Sedangkan si H itu cenderung ditinggalkan gitu ya, sehingga apa? Dia wilayahnya menjadi lebih kecil. Nah, atau kita bisa sebut apa? Ini adalah daerah yang kaya akan elektron. Walaupun elektron ini apa? Tetap milik keduanya. Itu dulu kuncinya. Ini elektronnya tetap milik keduanya, tapi kebetulan elektron ikatan tersebut lebih suka ke F. Ya, sehingga areanya besar atau kita sebutnya sebagai daerah yang kaya akan elektron. Sedangkan area yang lain gitu ya, karena dia lebih tertarik ke sana, anak-anaknya lebih dekat ke arah F gitu ya, maka H ini apa? Dia cenderung miskin elektron. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kita harus bilang dia kaya akan elektron atau dia miskin dengan elektron, nanti kita akan bahas. Oke, sampai di sini sudah dipahami? Pahami dulu ya. Oke, nah, mengapa dia bisa kaya elektron dan mengapa dia bisa miskin elektron atau si elektron kenapa lebih suka ke F bukan ke H gitu ya. Kita akan bicara hal tersebut adalah sebagai sifat elektronegativitas. Nah, oke, kita bahas dulu yuk. Pada molekul polar gitu ya, terdapat perbedaan elektronegativitas yang besar. Oke, ini dulu cirinya. Ya. Ada perbedaan elektronegativitas yang besar.
Karena itu, pada molekulnya akan terdapat kutub-kutub yang berbeda muatan. Oke, ini ada muatan ya, yang disebut dengan momen dipol. Nah, maksudnya apa sih? Ada perbedaan muatan gitu ya. Contoh di sini kita punya tadi adalah apa? H, ya, kemudian F. Nah, di sini gitu ya, kalian ingat dulu, elektron itu muatannya apa? Negatif, gitu ya. Elektron muatannya negatif. Nah, tadi berdasarkan gambar yang sebelumnya gitu ya, kita sudah tahu bahwa F adalah area yang kaya akan elektron. Sedangkan H miskin dengan elektron. Sementara apa? Elektron sendiri muatannya negatif. Nah, kalau dia kaya akan elektron, sedangkan elektron itu muatannya negatif, ya, maka F itu akan cenderung bermuatan apa? Iya, dia akan bermuatan negatif karena dia apa? Dikelilingi oleh banyak elektron, sehingga nanti dia akan punya muatan, ya, akan punya muatan negatif, ya. Sedangkan apa? Sedangkan H gitu ya, yang ditinggalkan oleh elektron atau jauh dari elektronnya kita sebut dengan, ya, maka muatannya apa? Menjadi positif ya, karena dia jauh dari elektronnya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, F kaya akan elektron sehingga dia muatan formalnya negatif ya, bermuatan negatif. Sedangkan H yang ditinggalkan elektron atau jauh dari elektronnya dia bermuatan positif gitu ya. Karena apa tadi? Elektronnya bergerak ke arah F. Ya, seperti pada gambar tadi yang seperti ini gitu ya. Nah, bisa dilihat ya. Area elektron F itu lebih besar daripada area elektron H. Makanya dia punya apa? Ya, punya beda muatan, yang satu negatif, yang satu positif. Oke, apa yang terjadi ketika dia memiliki muatan? Nah, perlu kita ingat, secara kodrati, ketika kita ada muatan negatif, maka kita akan cenderung suka pada muatan positif. Sebaliknya seperti itu. Muatan positif akan suka terhadap muatan negatif. Ada perempuan, ada laki-laki. Ya, laki-laki cenderung suka pada siapa? Perempuan. Begitu pula sebaliknya. Sehingga apa? Ketika terjadi rasa suka ini gitu ya, ketertarikan ini, maka dia dapat membentuk suatu ikatan. Apakah ikatan itu kuat atau lemah itu kan tergantung jenis ikatannya gitu ya. Nah, ini gitu ya akan berkaitan dengan siapa gitu ya. Ini akan berkaitan dengan gaya elektrostatis. Ya, apa itu? Pada kutub-kutub polar itu ada gaya elektrostatis. Elektrostatis. Ingat, ada elektrostatis. Berarti ada apa di sini? Ada tarikan dari elektronnya atau dari muatannya gitu ya. Nah, dengan adanya gaya tarik tersebut, maka senyawa polar akan bercampur dengan senyawa polar lainnya. Nah, ini kemarin kalau kita sudah belajar di yang pertama pada saat praktikum kimia organik gitu ya, kita mengenal ada like dissolved light gitu ya, atau di mana senyawa polar suka apa? Suka senyawa polar. Nah, ini jawabannya gitu ya, karena ada apa? Ada gaya tarik elektrostatik. Nah, coba yuk kita lihat yuk. Di sini Bu mau contohkannya gitu ya dari slide-nya Bu Yuli. Ya, kita punya atom ya, kita punya molekul HCl. Ya, ada 2 buah molekul HCl. Nah, kita tahu HCl salah satunya bermuatan positif hanya, ya kan? Kemudian Cl-nya bermuatan negatif. Ketika dia ketemu dengan molekul sesama HCl, ya, maka molekulnya akan berputar. Molekul kan selalu berputar ya, Dek, ya, karena dia gerak aktif ya, molekul di dalam fase cair itu ya. Maka apa? Maka Cl-nya akan berikatan dengan siapa? Dengan H. Ya. Kemudian H dari HCl lainnya akan mengikat siapa? Cl juga gitu ya. Nah, ikatan inilah yang disebut dengan ikatan apa tadi?
atau gaya tarik elektrostatis. Ini makanya antar molekul itu bisa terikat satu dengan yang lain gitu ya. Sehingga apa? Dia membentuk cairan. Nah, ya, ini yang dimaksud dengan interaksi dipol-dipol tadi. Dipol itu adalah muatannya ya. Lihat di sini, perhatikan. Molekul pertama positif, negatif, ketemu dengan apa? Molekul kedua negatifnya ketemu dengan positif. Lalu lihat lagi ke sini. Negatifnya akan ketemu dengan positif dari molekul berikutnya. Ya, positifnya ketemu dengan negatif. Ya, lihat interaksinya. Negatif ketemu dengan positif. Satu ini adalah satu molekul lainnya. Ya, ini yang disebut dengan interaksi dipol-dipol. Ya, makanya senyawa polar itu akan mudah bercampur dengan senyawa polar atau kaitannya dengan apa tadi? Kelarutan, di mana senyawa polar akan larut dalam senyawa polar, sedangkan non-polar akan dengan non-polar. Ya, ini penjelasan untuk yang benar. Oke, ya. Dengan adanya gaya elektrostatis, maka senyawa polar akan bercampur dengan senyawa polar lainnya. Nah, penjelasan lebih detailnya seperti ini. Ya, kalau kita punya molekul, ya molekul H2O gitu ya, dengan suatu ion Cl negatif gitu ya, maka bentukannya akan seperti apa? Ya, apa tadi? H2O ya, dengan siapa? Dengan suatu persenyawaan ion Cl negatif. Nah, bentukannya seperti ini, Dek. Ya, di sini ya. Cl muatannya apa? Cl muatannya negatif. Lihat di sini. Cl muatannya apa? Cl muatannya negatif. Maka gitu ya, Cl ini akan dikerubungi oleh siapa kalau dia larut di dalam air gitu loh? Ya, akan dikerubungi oleh siapa? Situs H+ atau situs H dari molekul air. Jadi bukan O-nya yang mendekat ke sini, tapi hanya karena apa tadi? Secara kodrati, positif akan menyukai negatif, negatif akan menyukai positif, sehingga apa? Ya, akan terjadi ikatan antara gitu ya. Ini katanya digambarkan putus-putus gitu ya. Antara H pada H2O dengan ion Cl. Ya, bukan O-nya yang terikat ke sini. Negatif mana mau negatif ya, itu penyimpangan namanya gitu ya. Gitu ya. Maka apa? H gitu ya, ketemu dengan H yang positif gitu ya, bertemu dengan Cl. Nah, bentuk ikatannya seperti ini gitu ya. Ya, kalau kalian membayangkan dalam molekul kalian punya ion Cl minus, maka di Cl minus ini gitu ya, karena dilarutkan dalam Aqueous atau air gitu ya, akan dikerumuni satunya oleh atom-atom H dari H2O. Bisa dipahami ya? Yo, ini masih mengingat, belum ke poin inti. Nah, ya, contoh H2O gitu ya, ada senyawa polar lainnya gitu ya, atau polar selain air gitu ya. Kita punya ada HCl, ya, punya HCl, punya HF gitu ya, punya NH3, punya HBr, ya, punya alkohol gitu ya. Semuanya bisa apa? Bercampur dengan air. Nah, ikatannya yang terjadi, contoh Abu Amel contohkan gitu ya, misalkan pada persenyawaan NH3. Ya, kita tahu nih, kita lihat dulu nih, kita punya NH3. Nih, kita punya NH3. N nomor atom berapa, Dek? N nomor atom? Ya, dicari yo, N punya nomor atom berapa? Nah, N punya elektron ya, atau punya nomor atom berapa? 7. Sehingga apa? Dia pasti punya 5 elektron valensi. Yuk, coba kalian gambarkan dulu yuk. Ya, dia punya berapa? Punya 5 elektron valensi. Sehingga kalian gambarkan dulu yuk. Bentuk dari siapa, Dek? Ini. Struktur Lewisnya. Ya, Bu Amel bantu ya. Di sini kita punya ya, kita punya N ya, dalam NH3 ya. N kita punya berapa? Punya 5 ya, sedangkan tamunya ada berapa? Ada 3. Maka padahal H ini masing-masing butuh berapa? Butuh 1. Berarti kita kasih dulu yuk. Sehingga akan ada berapa?
3, 1, 2, 3. Lalu kemudian apa? Masih ada sisa berapa? Sisa 2. Ya, masih ada sisa 2. Kemudian hanya kan datang tuh. Ya kan? Hanya datang. Ya, bawa elektron lagi. Ya kan? Sehingga bentuk Lewisnya seperti ini. Masih ingat ya? Cara menggambarkan struktur Lewis pada NH3. Nah, oke. Nah, sekarang seperti ini. Lihat di sini. Yang kaya akan elektron yang mana? Situs yang mana? Yang ini toh. Ya kan? Sementara yang ini adalah pasangan elektron ikatan. Maka ini apa? Dia akan mempunyai situs negatif. Nah, kalau kita bicara dengan air, gitu ya, atau siapa? H2O, gitu ya. Kalian kan masih ingat tuh struktur H2O seperti apa? Nah, sekarang kita bicarakan apa? Sekarang kalau misalkan kita punya H2O tadi, gitu ya, H2O, gambarkan struktur Lewisnya. Kita sudah tahu, dari H2O situs yang merupakan situs positif yang mana? H plus atau OH minus? H2O. Yuk, kita gambarkan. Kita punya H gitu ya. Kemudian O. Lalu kita punya H. Seperti ini toh. Ya kan? Dimana apa? O nomor atomnya 8. Elektron valensinya 6. Datang tamu masing-masing butuh 1. Kasih apa tadi? 1. Kemudian kita kasih 1. Masih sisa berapa, Dek? Sisa 4 ya. 2 di sini, lalu 2 di sini. Ya, kemudian H ngasih berapa? Ngasih 1, ngasih 1. Ya, seperti ini ya struktur Lewisnya ya. Nah, di sini kita lihat di sini. Ya. Karena dia punya pasangan elektron bebas ya dan dia kaya akan elektron, maka dia akan apa? Dia bermuatan situsnya negatif. Sementara H bagaimana? Situsnya ya. Situsnya positif. Nah, ketika ada pertemuan ini antara molekul NH3 ya, dengan siapa? Dengan H2O, molekul H2O, maka apa? Ingat, interaksinya adalah negatif pada molekul tertentu akan berikatan dengan positif pada molekul lainnya. Di sini berarti apa? Oh, ini yang nanti akan berikatan. Nah, ini yang dapat menyebabkan apa tadi? NH3 larut di dalam air, ya. Nah, kalau kayak gitu, ya, pertanyaannya H yang di NH3 akan mengikat siapa? Ya, dia akan mengikat apa? Situs negatif dari H2O, yaitu yang mana? Yang negatif. Oke, jadi kalau kayak gitu, di sini mendekat. Gua menggambarkan tadi hijau ya. Oke ya. Di sini ada molekul O2 lainnya, maka seperti ini. Ada O, ya kan? Ya, mendekatnya seperti ini gitu ya. Ada H. Ya, di mana tadi dia punya berapa? Punya pasangan elektron bebas gitu ya. Sebanyak berapa? 2 pasang. Maka dia akan berikatannya seperti apa? Seperti ini. Hanya yang situs positif di sini pada NH3 akan ketemu dengan situs negatif pada H2O. Nah, seperti ini. Nah, ikatan yang ini gitu ya, ikatan antara dua molekul ini gitu ya, karena dia melibatkan, ini dulu, warna lain deh. Ya, melibatkan apa? Ada halida, Cl, Br, kemudian ada ikatan dengan N, gitu ya, ikatan dengan Br, gitu ya. Nah, ikatan ini yang kita sebut selanjutnya sebagai ikatan hidrogen. Ya, ikatan yang mana? Yang ini loh. Nah, ya, ini yang disebut ikatan hidrogen. Kenapa disebut ikatan hidrogen? Ya, karena dia berikatan dengan hidrogen. Bisa dipahami? Ya, berarti apa? Ya, semakin banyak ikatan hidrogennya, berarti apa? Ya, interaksinya semakin baik, gitu ya, semakin kuat. Nah, sampai sini boleh di-pause, lalu kalian catat dulu. Oke ya. Oke.
Nah, tadi kenapa kita bicara di awal gitu ya, ketika ngomongin ikatan polar gitu ya, ada yang mengarah ke arah positif, ada yang mengarah ke arah negatif gitu ya. Ya, mengapa elektronnya bisa suka ke salah satu sisi itu ya. Nah, ini alasannya, Dek. Ya, kita mengenal dulu ada di kimia dasar sudah ini Bu Yuli udah kasih gitu ya. Ada istilah apa? Elektronegativitas. Nah, tiap-tiap atom itu memiliki nilai elektronegativitasnya sendiri. Ya, karena kita ngomongin bicara soal senyawa organik, ya kita fokus untuk beberapa senyawa organik. Ya, di sini ada siapa? Ada C. Nah, ternyata C nilai elektronegativitasnya adalah 2,5. Kemudian siapa lagi? Ada H. Ya, dia elektronegativitasnya berapa? 2,1. Jadi kalau misalkan nanti ada ya, ada dua persenyawaan gitu ya, ada ikatan antara C dengan H gitu ya, maka kita lihat di sini. Elektron akan lebih suka kemana? Elektron akan lebih suka ke yang nilai elektronegativitasnya tinggi. Ya, berarti kalau misalkan di sini ada H, nggak kelihatan, mana ganti? Ya, ada H, kemudian ada C, gitu ya. Maka elektronnya akan apa? Akan lebih suka ke arah C. Ya, jadi apa? Antara C dengan H, C di sini dia lebih apa? Lebih negatif dibandingkan H, tapi nilainya apa? Nilainya kecil, artinya ya nggak jauh-jauh amat lah gitu kan ya perbedaannya. Nah, beda cerita kalau misalkan gitu ya, misalkan C berikatan dengan F. Kayak kita lihat di sini. C 2,5 nih, ya kan? F berapa? 4. Selisihnya berapa? Jauh kan? Kalau tadi kan 2,5 dikurangi 2,1 yang untuk yang C hanya 0,4. Nah, tapi kalau di sini apa? F-nya 4, C-nya 2,5. Maka elektron akan lebih ke sana. Ya kan? Apa elektronegativitasnya bedanya gede loh. 4 kurangi 2,5 berapa? Ya, 1,5 kan gede banget gitu kan ya. Itu gede deh gitu ya. Jadi gede itu berapa sih? Ya di atas 0,4 gitu ya. Nah, sehingga apa? Di sini akan yang bermuatan negatif atau lebih disukai gitu ya. Sedangkan yang C-nya muatannya positif. Bisa dipahami? Yuk, coba kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, untuk membahas ini. Oke, nah, kita bicara lagi soal ikatan kovalen polar. Pertama, harus terdapat perbedaan elektronegativitas yang tinggi. Ya, tadi di sebelumnya gitu ya, kita lihat di sini. Yang H dengan C kira-kira dia polar apa enggak? Ya. Kemudian C dengan F kira-kira polar apa enggak? Nah, lihat dari selisih bedanya. Ya. Kalau dia selisih bedanya lebih dari 0,4, ini tidak ada di slide, silakan dicatat. Ya, lebih dari 0,4 maka dia disebut dengan ikatan kovalen polar. Sedangkan kalau dia kurang daripada 0,4 maka kita sebutnya ikatan kovalen non-polar. Coba kita lihat di sini. H dengan C tadi 2,5 dengan 2,1. Berarti hanya 0,4. Maka ikatan ini kita sebut polar atau non-polar? Iya, kita sebutnya sebagai non-polar karena hanya 0,4. Tapi bagaimana jika C terikat pada F? Ikatan antara C dan F ini, ikatan yang ini, polar atau non-polar? 4,0 dikurangi 2,5, 1,5. Lebih besar daripada 0,4. Maka ikatan ini yang kita sebut dengan ikatan kovalen polar. Paham ya? Dimana dengan salah satu situsnya condong negatif jika apa? Ya, muatannya bermuatan negatif apa? Jika apa tadi? Muatan ya atau nilai elektronegativitasnya lebih tinggi. Ya. Ya. Ciri-ciri ikatan kovalen polar terdapat perbedaan keelektronegatifan yang tinggi, kemudian dia punya struktur yang tidak segaris atau punya dipol yang tidak sama dengan 0. Ya, kita lihat pada air. Ya, air di sini adalah apa? O dengan H, kemudian O dengan H. Ya, kita lihat, oh ternyata kenapa di sini O dengan H? Kita lihat lagi tabelnya. O dengan H. 3,5 dengan 2,1.
besaran si O. Ya, betul ya, besaran si O. Nilai selisihnya berapa? 3,5 kurangi 2,1. 1,4 lebih besar daripada 0,4. Di mana O nilainya lebih tinggi. Sehingga apa gitu ya tadi? Nah, ini dia tadi. Ya, karena O itu punya elektronegativitas lebih tinggi, maka elektron akan tertarik ke O. Elektron akan tertarik ke O. Akibatnya apa gitu ya? Akibatnya molekul dalam satu molekul air, O lah yang bertindak sebagai situs negatif, sedangkan hanya bertindak sebagai situs positif. Sampai sini bisa dipahami? Oke, silakan di pause lalu kalian catat. Ya, ciri-ciri dari ikatan kovalen polar ini. Ya, berarti apa kovalen polar tadi? Cirinya pertama ada pasangan elektron bebas. Ya, lalu ada perbedaan keelektronegativitasan yang tinggi. Ya, sehingga salah satu sisinya akan bermuatan formal negatif dan salah satu sisinya bermuatan formal positif. Ya. Yuk, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan nonpolar? Ya, nonpolar berarti apa? Tidak ada perbedaan elektronegativitas yang signifikan, gitu ya. Contohnya tadi apa? Yang namanya signifikan tadi itu deh ya. Dia nilainya lebih besar daripada 0,4 selisih antar atomnya dalam ikatannya. Ya, contoh pada CO2. Ya, nanti kalian bahas bagaimana. Ya. Kemudian berikutnya, yuk coba silakan nanti dikerjakan gitu ya. Dikerjakan di kertas gitu ya. Ini kalian pause dulu berdasarkan penjelasan Bu Amel tadi gitu ya. Nah, kenapa ikatan kovalen pada HCl dan H2O disebut dengan ikatan kovalen polar? Tugas pertama hari ini? Identifikasi ya, identifikasi. Jadi tugasnya ini. Ya, identifikasi ini tugas dikumpulkan sehabis ini. Jadi begitu selesai silakan diupload. Ya, upload di mana? Di grup aja biar Bu Amel gampang koreksinya. Ya. Mengapa ikatan kovalen pada HCl dan H2O itu merupakan ikatan kovalen polar? Sedangkan ikatan pada gas hidrogen atau H2 dan CO2 itu merupakan ikatan kovalen non-polar. Coba dijelaskan berdasarkan pendekatan yang pertama, gambarkan struktur Lewisnya, kemudian hitung beda elektronegativitasnya, lalu gambarkan muatan formal positif dan muatan formal negatifnya jika ada. Ya, untuk yang ikatan polar. Nah, non-polar sebaliknya.